Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, hari ini kita sudah nggak terasa ya, udah pertemuan ke-15. Hari ini kita pertemuan terakhir. Kelompok 12, materi pengauditan sistem informasi. Di sini pemakalahnya Wahyu Putra Prayuda. Sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke. Dimas Fatur. Sudah, Bu. Muhammad Taufik Hidayat. Hadir, Bu. Oke, baik. Seperti biasa, hari ini kita materi, kemudian nanti saya share materinya. Kawan-kawan silakan dengar. Kemudian beri pertanyaan nanti di sesi pertama. Apabila ada nanti pertanyaan lainnya, mungkin kita bisa buka sesi kedua untuk beberapa orang. Kalau begitu, kita share materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Irwan Fadli Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga Ibu Sri Suci Ayu Sundari selaku asisten dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pengauditan sistem informasi manajemen. Sebelum itu, saya di sini tidak sendiri. Saya Wahyu Putra Prayuda selaku moderator akan ditemani dua rekan saya yaitu Dimas Fatur Rahim Arsyad dan juga Muhammad Taufik Hidayat. Baiklah, langsung saja pada pembacaan materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu pengertian audit sistem informasi. Ron Weber pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, mengamankan aset. Maksudnya aset yang sudah dijaga dengan sebaik mungkin agar tidak jatuh atau diambil oleh orang yang tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Yang kedua, menjaga integritas data. Menjaga integritas data adalah mengamankan serta melindungi kebenaran dari data yang telah disimpan. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Maksudnya adalah dalam menjalankan suatu sistem, kita harus berhati-hati dengan efektivitas dan kegunaan dari kemampuan sistem yang kita jalani sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, mencapai efisiensi sumber daya. Maksudnya adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, namun hasilnya maksimal. Sumber daya diolah dengan baik dan hemat sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang. Selanjutnya kemudian perlunya pengendalian dan audit. Secara garis besar, perlunya pelaksanaan audit dalam sebuah perusahaan yang telah mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi, yaitu antara lain yang pertama menghindari kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua menghindari kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Yang ketiga menghindari pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Yang keempat, menghindari kerugian karena penyalahgunaan komputer atau computer abuse. Yang kelima, nilai hardware, software, dan personal sistem informasi. Yang keenam, pemeliharaan kerahasiaan informasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Dimas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh komputerisasi terhadap prosedur audit. Seperti yang telah diterangkan, audit yang melibatkan SIE akan dipengaruhi oleh metode processing yang diterapkan, luas atau cakupan dari komputer processing yang digunakan dalam aplikasi akuntansi, seperti halnya tingkat kompleksitas processing. Mungkin juga berpengaruh terhadap sifat, timing, dan luas dari prosedur audit.
teknik dan pendekatan pengauditan berbasis komputer. Teknik yang spesifik hanya diaplikasikan untuk sistem informasi pemrosesan transaksi secara otomatis. Teknik ini dapat digunakan untuk pengujian, pengendalian, atau pengujian substantif. Namun begitu, sistem ini tidak bisa menggunakan sistem flowchart, data flow, diagram, dan kuesioner dalam review struktur pengendalian intern. 3 teknik pengujian yang berbasis komputer atau Computer Assisted Audit Techniques atau singkatannya CAAT, yaitu pengauditan sekitar komputer, pengauditan melalui komputer, pengauditan dengan menggunakan komputer. Auditor intern dan ekstern dapat menggunakan 3 teknik pendekatan ini secara efektif. 1. Pengauditan sekitar komputer. Pendekatan pengauditan sekitar komputer atau auditing around the computer memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Pendekatan ini difokuskan pada input dan output-nya. Asumsi yang mendasari pendekatan ini yaitu jika author dapat menunjukkan output yang aktual adalah hasil yang benar, yang diharapkan dari sekumpulan input untuk sistem pemrosesan, maka pemrosesan komputer harus difungsikan menggunakan cara yang andal. Yang kedua, pengauditan melalui komputer. Karena pendekatan sekitar komputer tidak mencukupi, pendekatan alternatif dibutuhkan untuk pengauditan berbasis komputer atau auditing through the computer, yang secara langsung difokuskan pada tahap pemrosesan dan editing check, serta program check. Pendekatan ini disebut dengan pengauditan melalui komputer. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika program dikembangkan dengan menambahkan program cek, kesalahan atau error, dan ketidakberesan akan dapat terdeteksi, sehingga dapat dikatakan dapat dipercaya. Yang ketiga, pengauditan dengan menggunakan komputer. Pendekatan ini menggunakan komputer atau auditing with the computer. Untuk tujuan pengerjaan tahap-tahap program audit yang terinci, pendekatan ini juga digunakan untuk mengotomatisasi aspek tertentu dalam proses pengauditan. Pendekatan pengauditan dengan komputer yang populer menggunakan software audit selama pengujian substantif terhadap catatan dan file perusahaan. Software audit secara umum terdiri dari kumpulan program rutin. Tipe software yang digunakan yaitu Generalized Audit Software atau GAS, yang terdiri dari satu atau lebih program rutin yang dapat diterapkan pada berbagai situasi dan berbagai tipe organisasi. Baiklah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Taufik Hidayat. Saya akan lanjutkan. Fungsi audit yang khas yang tersedia pada paket GIS. Yang pertama, extracting data from files. GIS harus mempunyai kemampuan untuk menyuling data, retrieve data dari berbagai struktur, media, dan bentuk catatan file pada saat digunakan untuk mengaudit perusahaan yang bervariasi. Setelah disuling, data diedit dan kemudian ditransfer pada audit work file. Penyimpanan data tersedia untuk digunakan dengan program lain yang ada pada GIS. Yang kedua, calculating with data. Beberapa step dalam audit terdiri dari addition, subtraction, multiplication, dan division operation. Contohnya, koreksi jurnal dilakukan dengan menjurus ulang. Yang ketiga, performing comparisons with data. Perbandingan mungkin dilakukan untuk menyeleksi data elemen untuk dites untuk memastikan adanya konsistensi di antara data elemen dan untuk memverifikasi apakah kondisi tertentu telah didapat. GIS seharusnya menyediakan logika operator seperti equal, less than, dan greater than. Keempat, summarizing data. Data elements harus sering diringkas untuk memberikan dasar untuk perbandingan. Contoh, list detail gaji harus diringkas untuk dibandingkan dengan laporan penggajian. Yang kelima, analyzing data. Berbagai data harus dianalisis untuk memberikan dasar review atas tren perusahaan. Contohnya, piutang harus
harus ditaksir umurnya untuk menentukan kemungkinan piutang tersebut dapat ditagih. Yang keenam, reorganizing data. Data elemen perlu untuk disortir atau digabungkan. Contohnya berbagai produk yang dijual di perusahaan boleh mungkin di-resorted secara ascending berdasarkan jumlah total penjualan untuk membantu analisis penjualan. Yang ketujuh, select sample for testing. Dalam audit, tidak semua data dapat diuji. Diuji sampel harus diambil secara random. Contohnya sampel customer dapat dipilih secara random dari catatan piutang data. Ngecek statistical data. Seorang auditor sering membutuhkan data-data statistik, contohnya mean dan median. Printing confirmation request, analysis and other purposes. Manfaat Generalized Audit Software atau GAS. Yang pertama, memungkinkan auditor untuk mengakses catatan komputer yang dapat dibaca untuk berbagai macam aplikasi dan organisasi. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk memeriksa lebih banyak data daripada jika auditor masih menggunakan proses manual. Dan yang ketiga, dapat melakukan berbagai macam fungsi audit secara cepat dan akurat, termasuk pemilihan sampel secara statistik. Mengurangi ketergantungan pada non-auditing personal untuk melakukan peringkasan data. Dengan demikian, auditor dapat mengelola pengendalian audit yang lebih baik. Auditor hanya menentukan atau tidak begitu dalam keterangan. Baiklah, semua materi sudah dijelaskan oleh kelompok 12. Untuk itu, jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sama-sama sudah kita dengar hasil presentasi dari kelompok 12 tentang pengauditan sistem informasi. Maka seperti biasa kita buka sesi pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama kita untuk 3 pertanyaan dulu, kemudian nanti kalau ada pertanyaan lain kita buka sesi kedua. Dan untuk yang bertanya diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya, begitu juga dengan pemakalah ya. Jadi hari ini silahkan Wahyu Putra Praida untuk dipandu diskusinya. Baik Bu, terima kasih. Materi kami sudah selesai disampaikan dalam video tadi. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama kami menampung 3 pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan bisa di-raise hand dulu ya. Baiklah, saya persilakan kepada Saudara Wahyu Rusban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa saja penyebab mengapa data bisa hilang? Dan bagaimana saran kalian agar data tidak hilang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tampung terlebih dahulu. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya kembali, saya persilakan. Saya persilakan kepada Saudari Rizky Hairuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hairuna ingin bertanya, apakah perlu dilakukan kontrol dan audit pada penerapan teknologi informasi? Jika perlu, kenapa harus dilakukan hal tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudari Adinda Cerida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Cilda. Saya ingin bertanya, coba jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari audit sistem informasi. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Berikan kami waktu sebentar untuk mencari jawaban dari Oke, sudah ada 3 pertanyaan dari Wahyu Rusbandi, Rizky Khairuna, dan Adinda Cirilda. Dipersilakan untuk pemakalah dapat menjawabnya satu persatu, dan seperti biasa, nanti beberapa dari kawan-kawan akan saya tanyakan kembali untuk memberikan pendapatnya terkait pertanyaan tersebut, dan kemudian apabila ada kawan-kawan yang lain mau menambahi atau menyanggah atau memberi pendapatnya sendiri, juga dipersilakan, tapi untuk terlebih dahulu saya kembalikan kepada pemakalah untuk dapat menjawab. Sudah bisa? bisa Bu. Oke, silahkan Wahyu. Pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Runi. Rizky Hairuna. Pertanyaannya, apakah perlu dilakukan kontrol dan audit pada penerapan teknologi informasi? Jika perlu, kenapa harus dilakukan hal tersebut? Jawabannya, pada penerapan teknologi informasi sangatlah penting, karena melakukan kontrol dan audit selain untuk mencegah keamanan informasi, IT audit atau audit teknologi informasi juga berfungsi untuk mencegah atau mendeteksi kemungkinan adanya fraud atau kecurangan oleh manajemen perusahaan. Kecurangan ini tentu saja berpotensi merugikan perusahaan secara finansial. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, bagaimana Nabila Salsabila? Nabila Salsabila, apakah masih bergabung? Iya, Bu. Bagaimana pendapat kamu terkait pertanyaan Rizky Hairuna? Pendapat saya sama seperti Wahyu Rusbandi, yaitu penerapan teknologi informasi Penerapan informasi sangat penting karena melakukan kontrol dan audit. Selain itu, mencegah keamanan informasi IT audit atau audit teknologi informasi juga berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan adanya fraud atau kecurangan oleh manajemen perusahaan. Gitu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Selanjutnya, Wahyu, pertanyaan siapa yang mau dijawab? Atau ada kawan-kawan yang mau menambahi terkait pertanyaan Rizky Hairuna? Cukup? Oke, lanjut, Wahyu. Baiklah, pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya, Dimas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adinda Cirilda. Yang pertanyaannya, coba jelaskan kelebihan dan kekurangan dari audit sistem informasi. Kelebihan pada perangkat lunak audit tergeneralisasi ini adalah auditor pemakaian tidak perlu memiliki pengetahuan dalam pemrograman karena paket GIS biasanya dirancang agar mudah digunakan dan disesuaikan dengan bahasa dan kebutuhan auditor. Sedangkan kelemahan pada perangkat lunak audit
tergeneralisasi ini adalah upaya dan biaya pengembangannya tentu relatif besar dan mungkin memerlukan keahlian yang memadai karena antara lain software tersebut harus dirancang untuk digunakan secara luas untuk berbagai perusahaan dan berbagai tipe testing. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah paham, Saudari Adinda Kirilda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah bisa dimengerti. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Dian Putri Kinanti? Masih bergabung, Dian Putri? Bagaimana Dian Putri? Masih bergabung? Silakan. Apakah Dian Putri masih bergabung? Ya, coba Sakinah Nur Aini. Sakinah Nur Aini masih bergabung? Ya, Bu. Oke, bagaimana menurut kamu terkait pertanyaan Adinda Kirilda? Menurut saya, Bu, auditor pemakaian tidak perlu memiliki pengetahuan dalam pemrograman karena paket GPS biasanya dirancang agar mudah dilakukan dan disesuaikan dengan bahasa dan kebutuhan auditor. Sedangkan kelemahan pada perangkat lunak tergeneralisasi ini adalah upaya dan biaya pengembangannya tentu relatif besar. Baik, Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Lanjut, Wahyu, satu pertanyaan lagi. Baiklah, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh rekan saya, Taufik Hidayat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Rusbandi. Tadi apa saja penyebab kehilangan data dan apa ada saran dari kalian gitu kan? Kehilangan data akibat kesalahan manusia termasuk penghapusan yang disengaja atau tidak disengaja atau juga penimpaan file. Kerusakan karena virus, bug perangkat lunak, sistem operasi atau aplikasi atau kegagalan dalam pemutakhiran juga dapat menyebabkan kehilangan data. Penyebab fisik umum pada kehilangan data termasuk hilangnya daya atau lonjakan listrik, terlalu panas, pengosongan elektrostatik atau statis, dan segala jenis kerusakan fisik pada perangkat atau media penyimpanan. Saran-saran pencegahan kehilangan data umum perangkat lunak dan perangkat keras didokumentasikan sistem Anda dan arsipkan salinan asli perangkat lunak Anda di tempat yang aman. Cadangkan file Anda secara teratur, kemudian uji dan verifikasi sehingga pencadangan Anda merupakan salinan lengkap yang asli. Hard disk eksternal adalah pilihan yang sangat baik untuk tugas ini. Jangan pernah memutakhirkan perangkat lunak atau perangkat keras tanpa ada cadangan lengkap yang terverifikasi kalau Anda perlu memulihkan data. Jika Anda menggunakan Microsoft Windows XP, buatlah sistem restore point atau titik pemulihan sistem sebelum melakukan perubahan signifikan pada sistem Anda. Tulis rencana cadangan dan lakukan memulihkan data Anda jika terjadi masalah. Rencana cadangan Anda setidaknya memerlukan mencari semua cadangan yang ada, termasuk tanggal dan jenis cadangan.
mendaftar dan mencari semua paket perangkat lunak asli, merinci pemutakhiran sejak instalasi awal, mencari dan menyiapkan komputer alternatif, menggunakan firewall dan antivirus, menghapus file-file dan aplikasi yang tidak digunakan. Gunakan pendefragmentasi disk, yang merupakan sebuah program yang biasanya merupakan bagian dari utilitas sistem operasi. Baiklah, sekian. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik. Oke, bisa diterima ya Wahyu Rusbandi. Izin menanggapi, Bu. Ya, boleh, silakan Zaki. Terkait jawaban yang telah dibilang oleh pemateri, itu kan tuh saran-saran agar datanya tidak hilang. Nah, terkait jawaban tersebut, bagaimana solusi atau pencegahan jika data itu sudah hilang? Bagaimana solusi pemulihannya jika kita kehilangan data? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu sebentar untuk mencari jawaban. Oke, kira-kira ada kawan-kawan yang lain yang bisa menambahi atau memberikan pendapatnya terkait pertanyaan Wahyu atau yang dipertanyakan oleh Zaki Zikrillah? Boleh diulang pertanyaannya? Saya tadi lost jaringan. Gimana Zaki? Terkait yang sudah dibilang kan itu saran-saran agar kita tidak kehilangan suatu data. Pertanyaan saya, jika sudah terjadi kehilangan suatu data, bagaimanakah solusinya atau proses pemulihan agar data yang kehilangan data tersebut bisa dipulihkan? Terima kasih. Izin menjawab. Ya, silakan Azmi. Baik. Tadi pertanyaannya, kalau datanya sudah hilang, lantas bagaimana yang bisa kita lakukan? Boleh David, kameranya. Oke, silakan. Lantas bagaimana yang bisa kita lakukan? Terkait hal itu, yang namanya udah kehilangan tentu berarti datanya udah nggak ada ya. Nah, itu bisa kita jadikan pelajaran. Maka dari itu, saran-saran dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi, itulah yang bisa kita lakukan sebelum kehilangan data tersebut. Namun kalau datanya sudah hilang dan ternyata kita pun tidak memiliki cadangan atau pulihannya, ya udah selesai, datanya hilang. Maka dari itu penting bagi kita buat mencegah sebelum data itu hilang dengan menerapkan saran-saran yang diberikan oleh pemateri tadi. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Azmi. Bagaimana Makalah? Ada tambahan? Seperti yang dibilang Asmi, Bu. Seperti yang dibilang Asmi, ketika data sudah hilang, berarti kan datanya sudah tidak bisa dikembalikan. Jadi pentingnya mencegah dari yang saran-saran yang kami katakan tadi. Begitu. Oke. Ya. Sudah 3 pertanyaan ya dijawab. Ada lagi mungkin pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Boleh dibuka sesi keduanya, Wahyu Putra. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk seksi kedua, kami membuka pertanyaan. Nah, jika teman-teman yang bertanya, silakan rasakan terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Muhammad Rizky Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Wibowo dari kelompok 7. Izin bertanya. Dari materi tersebut, mengapa perlu diberlakukannya audit terhadap sistem informasi? Itu saja, terima kasih.
Oke, kita ganti saja ya pertanyaannya. Karena kayaknya tadi sudah ditanyakan. Hampir sama ya pertanyaan dengan Rizky Hairuna ya. Ya kan? Iya, Bu. Oke. Boleh ganti? Nanti boleh aja dijelaskan kembali tadi ya, seperti yang sudah dijawab terkait pertanyaan Rizky Hairuna tadi, tapi kita ganti aja pertanyaannya. Oke, silakan. Baik, saya persilakan kepada Saudara Fahrul Ridho. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok bagaimana kalau menganalisis data gitu. Memang patah-patah atau gimana ya? Boleh diulang pertanyaan? Iya, nggak jelas. Gitu. Nah, coba jelaskan bagaimana. Iya, jaringan Fahrul Ridho kayaknya nih ya. Nggak jelas. Boleh diulang Fahrul Ridho? Udah jelas, masih patah-patah ya? Coba silakan. Udah Ya. enggak. Oke, silakan. Tadi kan ada yang namanya analisis data. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menganalisis data yang benar? Udah jelas? Belum? Bagaimana menganalisis data-data yang benar? Bagaimana langkah-langkah dalam menganalisis data yang benar? Oke. Begitu. Sudah bisa ditangkap pertanyaannya, Wahyu? Bisa, Bu. Oke. Lanjut. Selanjutnya saya persilakan kepada M. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizky. Tadi di bagian tujuan semuanya itu membahas tentang keamanan. Nah, pertanyaannya apa saja aspek-aspek keamanan sistem informasi itu? Terima kasih. Boleh diulang? Tadi di bagian tujuan, semuanya itu membahas tentang keamanan. Pertanyaannya, apa saja aspek-aspek keamanan sistem informasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu kami sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Masih ada tuh yang mau nanya, nggak diterusin dulu. Satu lagi, boleh sambung pertanyaannya? Silakan Wahyu, satu pertanyaan lagi. Saya persilakan kepada Saudari Wildani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildani dari kelompok 5. Tadi dalam video ada yang dinamakan teknik dapat digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substansi. Nah, pertanyaan saya, teknik seperti apakah itu dan apa contoh dari pengujian pengendalian dan substansi? Terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya? Teknik seperti apakah yang digunakan dalam pengujian pengendalian dan pengujian substansi, serta berikan contohnya.
Baik, terima kasih. Berikan kami waktu sebentar untuk mencari jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman. Oke, sudah ada 3 pertanyaan lagi di sesi kedua. Nanti dijawab oleh pemakalah terlebih dahulu, dan nanti apabila ada kawan-kawan yang lain mau menyanggah atau menanggapi atau memberikan pendapatnya sendiri, boleh dipersilakan. Bisa langsung dijawab, Wahyu, bagaimana? Belum, Bu, belum dapat. Terkait pertanyaan Rizky Wibowo tadi, coba mungkin bisa diulang terkait sama pertanyaan dengan Rizky Hairuna. Mungkin Ulang jawaban dari Rizky Hairuna aja, Bu. ya, karena kan tadi terkait kenapa diperlukan kan audit pada sistem informasi. Coba dijelaskan kembali sambil menunggu jawaban dari kawan yang lain. Silakan, Wahyu. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Wibowo. Mengapa perlu dilakukan audit sistem informasi? Pada penerapan teknologi informasi itu sangat penting, karena kan melakukan kontrol dan audit selain untuk mencegah keamanan informasi, IT audit atau audit teknologi informasi juga berfungsi untuk mencegah atau mendeteksi kemungkinan adanya fraud atau kecurangan oleh manajemen perusahaan. Kecurangan ini tentu saja berpotensi merugikan perusahaan secara finansial. Begitu jawabannya. Apakah bisa diterima, Saudara Rizky Wibowo? Baik, terima kasih. Mana Rizky Wibowo? Sudah terjawab pertanyaannya kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Soalnya tadi hujan, Bu, jaringannya. Ini, Bu. Oke, lanjutkan, Wahyu. Raymond 13 tanggal 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari M. Rizky. Pertanyaannya apa saja aspek-aspek keamanan sistem informasi? Yang pertama ada confidentiality, yaitu keamanan informasi yang menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses informasi tertentu. Yang kedua ada integrity, yaitu jaminan bahwa informasi itu dapat dipercaya dan akurat, serta availability yang merupakan konsep di mana informasi tersebut selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang kerahasiaan setara dengan privasi. Yang terakhir ada availability, yaitu ketersediaan merupakan peluang di mana komponen dapat beroperasi meskipun sebelumnya komponen tersebut pernah rusak atau failure dan telah diperbaiki atau repair pada kondisi operasi yang normal. Begitu saja jawabannya. Baik, terima kasih. Aduh, lupa saya. Oke, dilanjut. Pertanyaan siapa lagi? Pertanyaan Rido sama Wilda. Sudah bisa langsung dijawab. Bagaimana Dimas Fatur, Muhammad Taufik Hidayat? Atau kawan-kawan yang lain ada yang mau menambahi atau memberikan pendapatnya dari pertanyaan Muhammad Rizky?
Sudah bisa dijawab, Wahyu? Dimas Fatur? Baiklah. Pertanyaannya selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Dimas Fatur. Oke, silakan Dimas. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Paru Rido. Bagaimana langkah-langkah menganalisis data dengan baik? Yang pertama, pengumpulan atau collecting data. Langkah pertama adalah pengumpulan data responden yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan kuesioner, focus group discussion, atau metode lainnya. Yang kedua, seleksi dan editing. Biasanya data yang dikumpulkan adalah data-data mentah alias masih ada beberapa bagian yang harus dibuang. Proses inilah yang dinamakan dan penyutingan. Yang ketiga, pengkodean atau coding. Setelah menerima data yang benar-benar dibutuhkan dalam riset tersebut, lakukanlah data berdasarkan variabel. Yang keempat, penyajian data. Tahap selanjutnya yang bisa dilakukan setelah selesai kualifikasi data adalah menyajikannya. Baiklah, apakah bisa dipahami, Pak Rido? Baik, ya tadi yang dapat saya tanggap dari jawabannya Dimas. Tadi pengumpulan, habis itu penyuntingan, editing, pengkodingan, sama apa satu lagi? Penyajian, pengumpulan, pengkodean atau coding gitu ya. Tahap penyajian itu seperti menyajikan data-data, habis itu tahap editing atau penyuntingan, memeriksa atau mengecek data yang sesuai dengan rumusan permasalahan atau penelitian, pengkodingan. Pada tahap ini data-data ditandai dengan simbol atau tanda tertentu. Habis itu satu lagi apa gitu? Original ke sana, Bang, ke sini. Ya, oke. Kawan-kawan yang lain ada yang mau menambahi? Ya, Bu, segitu yang dapat saya tangkap. Oke, makasih. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Bu, izin bertanya. Terkait pertanyaan dari Muhammad Muhammad Falrido. Muhammad Falrido ya, Bu. Ya, oke, silakan. Jadi kan di pertanyaannya tadi kan langkah-langkah menganalisis data. Tentu di langkah-langkah tersebut kita juga harus mempunyai cara-cara atau teknik-teknik untuk menganalisis data itu kan, Bu. Jadi teknik-teknik apa aja yang kita gunakan dalam menganalisis data? Terima kasih. Kira-kira bedanya teknik, langkah, cara, itu apa ya? Nggak ada bedanya sepertinya, Bu. Sama ya. Kan langkah-langkah menganalisis data yang benar, cara-cara atau teknik-teknik menganalisis data yang benar. Jadi yang Juanda maksud yang gimana nih? Maksud saya itu, Bu, apakah ada jenis-jenis teknik untuk menganalisis data, Bu? Kalau ada, apa saja gitu, Bu? Kalau misalnya nggak ada, oh gitu. Tadi kan udah dijelasin tuh sama siapa tadi? Siapa tadi? Dimas Fatur. Dimas Fatur. Dari Jaksa Dimas Fatur, langkah-langkahnya. Ada beberapa itu sudah dijelaskan juga. Nah, jadi maksud Juanda ini apa? Dari langkah-langkah itu adakah lagi cara-caranya kayak gitu? Teknik-tekniknya? Kan tadi udah dijelasin tuh satu-satu langkah-langkahnya mengenai menganalisis data yang benar. Terus maksud Juanda dari langkah-langkah itu apakah ada lagi teknik-tekniknya kayak gitu? Apa gimana? Ya bisa dibilang gitu, Bu. Cuman kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa, Bu. Saya ingin bertanya jenis-jenis teknik dalam menganalisis data, Bu.
Seingat saya itu kayak ada teknik analisis data kuantitatif gitu-gitu, Bu. Teknik analisis data kualitatif. Terus maksudnya? Maksudnya saya ingin bertanya tentang ini kepada pemateri dan untuk dijelaskan mereka gitu, Bu. Oke. Gimana nih, Makalah? Dari langkah-langkah menganalisis data tadi, kan ada tuh beberapa langkah-langkahnya. Nah, kemudian dari langkah-langkah itu, untuk dapat menganalisis datanya itu ada nggak jenis-jenis atau teknik-teknik menganalisis datanya, kayak gitu. Boleh saya jawab, Bu? Boleh. Bu, yang seperti yang dimaksud oleh Juanda itu mungkin metode analisis datanya, seperti metode analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Ya. Apakah sudah dipahami? Ya. Terus? Terus ada juga ini dia jenis-jenis teknik analisis data. Yang pertama teknik analisis data kuantitatif. Apa perlu saya jelaskan lagi? Teknik analisis. Iya, Bu, maksud saya itu, Bu. Ya, coba jelaskan, Dimas. Teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis dalam tipe penelitian yang satu ini membutuhkan jawaban dari responden dalam jumlah besar. Sifat datanya numerik dan bisa dihitung dengan menggunakan rumus-rumus statistika. Biasanya tipe penelitian kuantitatif banyak ditemukan dalam bidang sains dan teknologi. Baru yang kedua, ada teknik analisis data kualitatif. Dibandingkan tipe sebelumnya, kualitatif lebih banyak dipilih karena prosesnya yang dinilai lebih mudah. Tipe ini digunakan peneliti jika mereka ingin menginterpretasi sebuah fenomena. Biasanya teknik analisis data kualitatif banyak ditemukan dalam ilmu bidang sosial serta bisnis. Misalnya pada contoh analisis representasi bintang iklan dalam advertisement produk deterjen atau produk lainnya. Udah, Bu, hanya itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih, Dimas Fatur. Oke ya, udah cukup ya pertanyaan dari Pak Ridho. Silakan Wahyu. Satu pertanyaan lagi, pertanyaan Wildani. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Saudari Wildani akan dijawabkan saya, Muhammad Taufik. Baik. Tadi itu pertanyaannya teknik seperti apa dan juga berikan contohnya ya. Tekniknya concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Nah, yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Nah, contohnya itu pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Dan yang terakhir, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Bagaimana? Apa jawabannya bisa diterima? Bisa tolong diulangi, agak bermasalah jaringan saya. Oke, baik. Tadi tekniknya itu seperti ada concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Contohnya itu
Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang terakhir, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Bagaimana? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Oke, sudah dijawab ya. Bagaimana Wildani? Sudah cukup? Cukup, Bu. Ya, oke. Katanya di Tuntungan lagi hujan ya, jadi mungkin jaringan agak naik turun kan? Ya, Bu. Oke, bagaimana Wahyu? Sudah cukup diskusi kita hari ini? Sepertinya sudah cukup, Bu, karena sudah 2 sesi pertanyaan. Ya, ada. Kira-kira ada kalau kawan-kawan lain yang mau menambahi atau menyanggah? Gimana? Cukup diskusi kita hari ini? Cukup, Bu. Baik. Berhubung hari ini Cukup, adalah Bu. ya. Berhubung hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Pertemuan perkuliahan maksudnya ya. Materi kita hari ini mengenai pengauditan sistem informasi. Jadi, kira-kira dari yang kita diskusikan hari ini, siapa gitu mungkin yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan jadi seberapa penting atau seberapa jauh peran dari pengauditan sistem informasi. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Sebelum saya kembalikan kepada sebelum saya kembalikan kepada pemakalah. Siapa yang bisa kembalikan pendapatnya terkait materi hari ini? Sepenting apa pengauditan itu dalam sistem informasi atau sejauh mana perannya? Ada kira-kira? Bagaimana? Izin boleh jawab? Izin, Bu. Oke, boleh. Silakan Juanda dulu ya. Nanti saya kembalikan kepada Azmi. Silakan. Menurut saya, Bu, Hmm? pentingnya pengauditan pada sistem informasi ini, dengan adanya pengauditan pada sistem informasi, maka kita dapat memperoleh gambaran apakah penerapannya sudah mencapai tujuan dan mencapai efektivitasnya. Pengauditan pada sistem informasi ini juga, Bu, tidak hanya menguji dari sisi biaya atas investasi di bidang tersebut, tetapi juga menguji apakah pemanfaatannya sudah memenuhi standar-standar yang memadai, Bu. Oke, udah? Sepertinya sudah, Bu. Oke, selanjutnya silakan. Bagaimana Azmi tadi memberi pendapat? Hampir sama dengan yang dibilang oleh Juanda tadi. Kalau dari saya itu lebih ke proses pengauditan sistem informasi itu seperti proses pengumpulan data-data informasi dan melakukan evaluasi dari bukti-bukti yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang independen atau kompeten, bisa disebut perusahaan juga, untuk mengetahui suatu informasi tersebut atau sumber daya yang terkait dapat digunakan untuk melindungi aset atau bukan gitu. Melindungi aset-aset informasinya tadi. Gitu, Bu, kalau dari saya. Ada tambahan lagi kira-kira dari kawan-kawan lain? Cukup? Bagaimana Wahyu? Cukup? Saya rasa cukup, Bu. Oke ya. Baik, hari ini materinya tentang pengauditan sistem informasi. Jadi saya rasa juga karena sudah kawan-kawan sudah berdiskusi dan saya rasa juga diskusi hari ini sudah mengarah pada materi kita. Sudah dijawab juga oleh para pemakalah dan kawan-kawan saya rasa juga sudah paham dan sudah disampaikan juga oleh Juanda dan Azmi, dan saya rasa juga tidak perlu saya untuk mengulangnya lagi kepada kawan-kawan. Nah, hari ini kan pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi saya rasa sudah cukup ini ya diskusi kita hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lain atau apa, kawan bisa diskusikan kembali. Hari ini
pertemuan perkuliahan kita yang terakhir. Alhamdulillah, udah nggak terasa satu semester sudah kita lalui. Sebelumnya saya terima kasih kepada kawan-kawan karena sudah sudah bersedia saya menjadi asistennya Pak Irwan. Saya juga banyak belajar dari kawan-kawan. Terima kasih saya kepada kawan-kawan yang sudah selalu bertanya atau menjawab, atau mungkin kawan-kawan yang kurang aktif ya. Jadi karena hari ini, tadi ini tanggal 21, kita sudah pertemuan ke-15, sudah pertemuan terakhir, dan minggu depan kita sudah tidak ada lagi perkuliahan, tetapi kita sudah UAS. Tadi pesan Pak Irwan, silahkan kawan-kawan selesaikan draft papernya menjadi artikel dan disubmit ke salah satu jurnal. Dan paling lama jangka submitnya itu di awal Juli. Jadi di awal Juli itu kawan-kawan sudah submit ke jurnal. Jika di awal Juli itu kawan-kawan ada yang belum submit ke salah satu jurnal artikelnya atau draft papernya belum selesai, maka nilai UAS-nya nggak ada. Nilai UAS itu sekitar 50% ya, saya rasa ya, dari perkuliahan. Nah, jadi minggu depan kita sudah tidak ada perkuliahan lagi, tapi sudah UAS. Silakan kawan-kawan selesaikan papernya di awal Juli. Kawan-kawan sudah submit jurnalnya. Mungkin bisa nanti dilaporkan kepada atau konfirmasi kepada Pak Irwan bahwa artikel kawan-kawan sudah submit di salah satu jurnal. Karena nanti kalau yang belum submit, itu nanti nilai UAS-nya nggak ada. Mungkin akan dinilai dari hari-harian atau dari diskusi-diskusi kita, karena juga sudah saya tandain, nggak nampak ya, sudah saya tandain ya nama-nama kawan-kawan terdapat diskusi kita. Jadi sebelum diakhirin nanti di akhir Juni atau sebelum masuk awal Juli, kalau kawan-kawan mau artikelnya dibaca dulu oleh Pak Irwan, mungkin bisa nanti dikirimkan ke Pak Irwan untuk dapat dibaca, apakah ada lagi kekurangannya, baru mungkin kawan-kawan submit ke salah satu jurnal. Ini sudah bisa dicari ya, jurnalnya yang mungkin ada yang buka untuk submit paper. Oke, gitu. Ada pertanyaan kira-kira terkait UAS-nya? Izin Bu, awal Juli itu tanggal 10 Juli termasuk awal Juli nggak Bu? Awal Juli berarti di perhitungan hari perkuliahan kita ya, tanggal 5 ya? Itu paling lama, awal-awal Juli. Ya, paling lama. Nanti boleh sebelum minggu depan, kawan-kawan boleh kirim dulu. Mungkin ragu kan, apakah udah paten belum nih paperku nih gitu. Mungkin boleh kirim ke saya atau ke Pak Irwan, nanti bisa kita bisa kita perbaiki lagi, baru nanti kawan-kawan submit. Nah, setelah submit itu kawan-kawan juga harus cek email atau OJS dari jurnalnya. Mana tahu ada perbaikan, jadi nanti kawan-kawan bisa diskusi lagi dengan Pak Irwan atau dengan saya. Oke. Izin bertanya, Silahkan. Bu, mengenai absensi manual bagaimana, Bu? Kan ada tanda tangan Pak Irwan di situ. Oke, nanti itu Riko konfirmasi ke Pak Irwannya aja langsung ya. Oke, siap, Bu. Mungkin bisa saya sampaikan juga. Oke, ada lagi kira-kira? Sepertinya ada cukup, Bu. Cukup ya, oke. Sebelum kita tutup, mungkin bisa diaktifkan dulu semua kameranya. Kita screenshot. Oke. Boleh mungkin gak bebas karena hari terakhir. Ya hari terakhir, pertemuan terakhir maksud saya. Bu, dengan hari terakhir, Bu. Oke, udah aktif semuanya. 1, 2. Oke ya. Bentar ya. Lagi. Boleh diaktifkan semuanya lagi. Nurafika, Muhammad Rizky, belum nih kayaknya. Andra Maulana. Silakan diaktifkan. Rusak Bu kamera laptop saya. Oke. Gak usah kan, Dek,
Lagi ya, 1, 2. Oke ya. Oke, udah. Ya. Terima kasih saya kepada kawan-kawan. 1 semester kita sudah lalui. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Alhamdulillah ya. Mungkin saya juga kepada kawan-kawan minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau menyinggung kawan-kawan, saya mohon maaf. Mungkin gitu aja. Semoga kita semua tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Semangat untuk semester selanjutnya. Selamat berlibur juga. Semangat mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Semoga kawan-kawan dapat menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.